Puasanya puasanya malu untung Bang, tidak, dia lagi akses. Selamat siang teman-teman media. Hari ini LPSK menerima pengajuan permohonan perlindungan dari Ibu Lisna selaku orang tua korban bersama dengan kuasa hukum dan Ibu Dike serta KPAI. Hari ini mereka mengajukan permohonan perlindungan mengingat kondisi Ibu Lisa yang saat ini dalam situasi secara psikis dan fisik dan psikis yang memang sedikit mengalami gangguan ya, karena tadi kami sudah melakukan wawancara sedikit dan kami sudah mengajukan asesmen berkaitan dengan fisik dan psikis. Saat ini Ibu Lisna sedang dilakukan asesmen secara medis oleh dokter LPSK dan juga akan dilanjutkan dengan asesmen psikologis serta asesmen berkaitan dengan tingkat ancaman, karena Ibu Lisna menyampaikan bahwa pasca setelah adanya pelaporan tersebut ternyata Ibu Lisna mengalami banyak ancaman-ancaman baik secara WA, ya, telepon dan juga beberapa orang yang selalu menghubungi Ibu Lisna dan itu mengganggu situasi psikologisnya Ibu Lisna. Ke depan permohonan perlindungan yang memang bisa diajukan oleh Ibu Lisna terkait dengan medis, psikologis ya, serta juga restitusi. Selain itu juga kami masih melihat ya tingkat ancamannya, serta kemudian juga kaitannya dengan psikososial besar kemungkinan bisa juga diajukan oleh Ibu Lisna. Untuk saat ini proses hukum juga kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut karena tim mungkin akan turun dalam waktu dekat untuk menemui pihak kepolisian ya untuk mengecek penerapan kaitannya dengan beberapa pasal-pasal ya, mengingat ini penting untuk diketahui lebih lanjut karena selain juga adanya pembunuhan, kami juga mendengar bahwa jauh sebelumnya ternyata korban juga sudah mengalami kekerasan yang berulang-ulang kali dan ini respon kami adalah bukan hanya sekedar pembunuhan adalah sebagai akhir dari penganiayaan, tetapi jauh sebelumnya telah ada satu tindak pidana yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya ke depan kami juga ingin menghimbau ya kepada semua warga masyarakat bahwa dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka jangan ragu jika di antara orang terdekat Bapak dan Ibu sekalian di masyarakat tetangga untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib karena bagaimanapun kekerasan dalam rumah tangga itu menjadi penting dan memang harus menjadi atensi dari semua warga masyarakat, apalagi baik mereka-mereka yang ada di lingkaran RT, RW, lurah, kecamatan gitu ya. Jadi semua harus punya kontribusi secara bersama-sama. Demikian permohonan perlindungan yang memang sudah diajukan. Terima kasih, mungkin bisa dilanjutkan dari KPAI. Baik, saya Jasan Putra, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Indonesia. Pertama kami sengaja datang ke sini untuk berkoordinasi dengan LPSK terkait perlindungan terkait korban. Ini kan penting ya untuk pastikan perlindungannya agar kasus ini segera terungkap, bisa terungkap dengan terang-terang, terutama siapa-siapa saja, apakah memang hanya ibu tiri atau ada yang lain. Nah, oleh sebab itu kuasa hukum sudah mendatangi KPAI tanggal 23 Februari kemarin. Kemudian kita hari Rabu kemarin sudah mendatangi TKP dan juga berkoordinasi dengan kepolisian. Dan kami juga dorong adanya dugaan pelaku lain bapak kandung. Ini kita minta kepolisian untuk mengungkap karena kasus ini pernah terjadi tahun 2024 dan itu sempat damai dengan Ibu Sambo ini, dan oleh sebab itu ini harus dilihat lebih jauh. Nah, kemudian kedua
kasus filisida atau ibu atau keluarga membunuh anak ini sepanjang catatan KPAI di 2025 itu ada sekitar 25 kasus. Nah, saya kira ini adalah fenomena gunung es yang harus menjadi kewaspadaan kita. Betapa orang terdekat ternyata tidak aman untuk melindungi anak kita. Nah, oleh sebab itu jangka pendek kami berharap kepolisian terkait penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif. Jika orang terdekat ini menjadi pelaku, maka bisa diterapkan pasal berlapis, terutama pemberatan sepertiga daripada ancaman hukum dasarnya, atau karena apakah nanti bapak kandung jadi pelaku, ya, tapi yang jelas tersangka adalah ibu sambung. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu kami dengan DPR, dengan LPSK dan lembaga-lembaga lain itu akan berkuat ya agar kasus ini bisa terungkap secara cepat, terang-terang. Tentu kita dengan kasus ini banyak belajar ya, terutama ini mohon maaf ya, di kesempatan kali ini kami terus mengingatkan agar segera rancangan undang-undang pengasuhan segera dibahas oleh DPR agar kita tidak terlambat ya, karena ini kan sudah di ujung ya, sudah terjadi, baru kita mungkin itu. Dari lawyer belum ada. Ya, singkat aja kalau saya terima kasih bahwa artinya bahwa negara sudah hadir untuk melindungi daripada klien saya, dan sangat cepat sekali kan dibantu oleh Bu Rike gerak cepat untuk mengawal kasus ini. Artinya melindungi bukan keberpihakan, tapi ini adalah amanat undang-undang supaya tidak ada intimidasi. Ya, saya berharap bahwa kasus ini akan biar cepat terungkap. Itu aja. Terima kasih Bu. Terima kasih dari saya. Sebelumnya terima kasih Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga dan ada Mbak Nurher di sini, ada Mbak Sri di sini, ketukar terus namanya. Sesama Sri. Ya. Dan ada dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pak Putra dan Mbak Diah. Sebetulnya kemarin sudah turun langsung dari KPAI ke tempat kejadian perkara di Sukabumi, dan kuasa hukum Bang Krishna Murti. Terima kasih untuk dukungannya, juga Indonesia semua terima kasih telah mengawal kasus ini sehingga kita tidak terjebak dalam penggiringan opini dari salah satu indikasi yang juga menjadi pelaku, begitu seolah-olah ini hanya mengerucut pada satu pelaku. Itu yang juga penting. Namun hari ini kami datang ke tempat ini, ke LPSK, adalah untuk memohon perlindungan bagi ibu kandung Nizam yang juga sebetulnya adalah korban dari kekerasan dalam rumah tangga ketika dalam masa berumah tangga dengan ayahanda Nizam begitu. Dan saya ingin katakan dengan tegas, untuk indikasi kuat pelaku KDRT tersebut tidak perlu mengancam, bahkan ancaman secara terbuka ya, kepada ibu kandung Nizam. Ini justru memperlihatkan bagaimana saudara melakukan pengancaman terbuka ketika melarang ibu kandung almarhum untuk berbicara. Itu saja sudah pasal ya, itu saja sudah bisa dikenakan KUHP begitu, dan terbuka. Dan saya yakin aparat penegak hukum tidak akan tinggal diam. Seperti yang dikatakan oleh KPAI, maka kita mengawal ibu kandungnya secara proses, di langsung assessment secara psikologis maupun fisik dan medis, dan tadi disarankan oleh LPSK atas persetujuan dari kuasa hukum bahwa ibu korban untuk sementara di assessment di sini untuk tidak bisa keluar dulu sehingga agak lebih pulih secara psikologis maupun secara fisiknya begitu. Namun di sisi lain saya juga sangat memberi dukungan kepada aparat penegak hukum bahwa kasus ini jangan dengan one single isu begitu ya, juga bagaimana diarahkan hanya pada satu pelaku saja begitu. Kita meminta ini juga jadi pembuktian terhadap dimulainya dalam kasus seperti ini, yaitu KUHP baru bisa ditegakkan. Ada beberapa hal seperti dasar penganiayaan berujung kematian, dasar penganiayaan berencana berujung kematian, pemberatan hukuman karena hubungan keluarga orang tua ditambah sepertiga,
Kemudian ada konsep pidana mati, tapi ini adalah upaya hukum terakhir di dalam KUHP yang baru. Selain itu, saya sangat berharap dari kasus ini jangan satu aturan hukum yang digunakan, tapi harapan kami adalah adanya sanksi berlapis, tidak hanya berbasis KUHP, tapi juga berdasarkan rujukan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan juga undang-undang perlindungan anak begitu. Dan ini juga catatan pentingnya adalah bagaimana sedang dilakukan revisi atas undang-undang perlindungan saksi dan korban. Kiranya kasus ini juga bisa memberikan satu tambahan atau beberapa tambahan pasal dan ayat untuk menguatkan bagaimana kasus-kasus serupa itu penanganan saksi dan korbannya bisa komprehensif. Info yang terakhir adalah Komisi 3 DPR RI. Terima kasih untuk pimpinan Komisi 3 DPR RI, ketuanya langsung yang mengawal ini meskipun belum audiensi, tapi insya Allah kalau tidak ada kendala hari Senin akan diterima oleh Komisi 3 DPR RI begitu. Begitu sementara cukup. Tadi kita sudah sampaikan kepada LPSK. Tadi udah kita sampaikan nanti biar dari LPSK. Secara substansi tadi belum, tapi dengan metodenya. Bentuk metodenya adalah di telepon, lalu dari telepon itu isinya berisi ancaman, lalu kemudian lewat WA ya. Saya agak lupa tadi serangan-serangan di medsos juga. Rumahnya di mana, gitu. Kamu di mana, kamu diem gitu lah. Diem aja, nggak usah ikut-ikutan gitu. Oke, kami belum bisa mengatur detail itu ya. Dari siapa kita belum bisa mengatur. Kami akan cek dulu di pertama ketika setelah asesmen nanti kami akan lihat dulu kondisinya seperti apa. Tadi ini kan hari ini ada asesmen medis ya oleh dokter di LPSK. Di sini lengkap ya. Ada asesmen psikologis gitu kan. Nanti akan dicek dulu ya seberapa psikolog ada di sini, psikolognya juga ada. Nanti kita lihat lebih lanjut gitu. Berikan, ini kan orang terdapat ya diterapkan pasal tambahan yaitu seperti dengan bagaimana kalau misalkan mengawal biasanya di pengadilan atau di vonisnya itu suka berbeda nih. Nah, itu bagaimana memastikan ketiganya ini bisa diterapkan pada pelaku-pelaku kekerasan terhadap anak. Ya kita kawal bersama lah. Kita tidak, saya sebagai anggota DPR tidak dalam ranah mengintervensi putusan dan proses hukum tentu saja. Tetapi saya yakin para aparat penegak hukum ini saat ini juga akan lebih hati-hati karena di KUHP yang baru juga ada pasal 278 kalau saya tidak salah. Bagaimana ketika suatu perkara itu kemudian bergulir dan akhirnya yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, dan ketika terindikasi ada keterlibatan aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum itu akan mendapatkan sanksi tahunan dan juga denda miliaran. Jadi ini juga ujian dari kasus ini supaya aparat penegak hukumnya memang tegak berdiri demi membela kasus ini menemukan keadilan. Dan juga sekali lagi kalau dari saya pribadi, rekomendasi saya adalah bukan intervensi, rekomendasi. Bukan hanya dikenakan sanksi KUHP atau ditambah sepertiga karena hubungan orang tua. Tapi sekali lagi kita akan terus berupaya memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum, kepada jaksa, kepada hakim, agar dalam proses persidangan nanti sanksinya berlapis, tidak hanya berdasarkan KUHP, tapi juga berdasarkan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, juga ditambah berdasarkan undang-undang tentang perlindungan anak. Jadi mungkin lebih dari 12 tahun plus sepertiga, bisa begitu kan Pak ya? Boleh saya tambah? Silakan ya. Jadi karena kasus ini ya ada latar belakang kemungkinan adanya KDRT yang juga dialami oleh kandung, maka dalam proses lidik sidiknya peran penyidik menjadi sangat penting untuk mengungkap seluruh kebenaran tindak pidana yang terjadi.
bagaimana latar belakang si ibu sambung ini melakukan kekerasan. Apakah itu dampak dari KDRT yang dia alami, ataukah ada faktor yang lain sehingga peran masing-masing atau siapapun yang terlibat di situ kita bisa ungkap. Tadi Pak Jasra juga sudah menyampaikan pernah dilaporkan polisi tapi kemudian diselesaikan dengan perdamaian. Nah, ini yang menjadi catatan penting juga buat kepolisian bahwa kasus KDRT tidak semudah itu seharusnya diselesaikan dengan perdamaian karena akan menimbulkan dampak luar biasa bahkan menghilangkan nyawa. Artinya ini alarm buat semua orang, tidak hanya di tataran masyarakat tapi juga terlebih di tataran penegak hukum yang beberapa kali kita sudah ditemukannya tingkat keparahan KDRT dari yang sangat ringan sampai kemudian terjadi kehilangan nyawa. Nah, ini harus menjadi alarm penting buat kita di dalam proses penanganan, terutama di dalam penegakan hukum, sehingga nanti dalam pemberkasan proses hukum terhadap ibu sambung ini harus mengungkap seluruh latar belakang kenapa peristiwa ini bisa terjadi, sehingga akan mengungkap siapa sebenarnya yang juga harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk tadi menggunakan lintas undang-undang Lex Spesialis KDRT kita sudah punya dari tahun 2004, sudah cukup panjang sehingga seharusnya penanganannya menjadi lebih komprehensif, ditambah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga KUHP maupun KUHAP yang baru yang tentunya ini bisa menguatkan bagaimana rasa keadilan di masyarakat dan yang sangat penting menghentikan praktek kekerasan dalam rumah tangga. Saya tambahkan sedikit ya Pak, hubungan dengan KDRT yang Ibu bahas. Menariknya perkara ini kan bola panasnya di pihak penyidik, dalam hal ini Polres Sukabumi. Nah, menariknya di situ kita kan mengenal dua bukti permulaan yang cukup atau dua alat bukti. Sedangkan dalam KDRT itu hanya satu cukup informasi dari korban ditambah satu alat bukti lain. Artinya jangan sampai pihak penyidik, oh kita belum ada pembuktian ke situ. Sedangkan dalam undang-undang KDRT sudah memudahkan untuk itu. Ya. Terkait yang Ibu Dewan sampaikan tadi berhubungan dengan KUHP-nya, bahkan kita sudah menambahkan berhubungan dengan laporan terhadap pembunuhan berencananya, bahkan bukan penganiayaan menyebabkan kematian. Ibu sampaikan tadi 12 tahun ancamannya. Di Undang-Undang KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak itu 15 tahun, diperberat dengan orang terdekat sepertiganya jadi 20 tahun. Jadi bicara ancaman hukumannya, iya benar. Dan kalau terbukti ancaman pembunuhan berencananya ya seumur hidup atau hukuman mati, hukuman maksimal. Dan orang lain yang bisa masuk itu pernah kita laporkan salah satu anak angkatnya itu lupa tersorot, tapi penyidik menyampaikan bahwa masih di bawah umur katanya. Tetap bisa, ya. Tapi kan setidak-tidaknya proses penyidikannya akan berbeda. Ya mudah-mudahan seperti yang Ibu bilang, ya semua pihak terkait ya diproses secara hukum. Kalau dari pengalaman 2024, ini kami semua saya kira sepakat tidak ada restoratif justice dalam kasus ini. Tidak ada lagi upaya perdamaian dari yang ini untuk teman-teman di kepolisian. Mohon tidak diarahkan perdamaian lagi. Sudah tidak bisa. 2024 dilakukan perdamaian, inilah akibatnya. Sehingga bahwa KUHP baru itu mendorong adanya restoratif justice, iya. Tetapi untuk kasus-kasus kekerasan, penyiksaan, bahkan sampai kehilangan nyawa, saya kira itu tidak bisa sesuatu yang melakukan restoratif justice atau cara damai. Restoratif justice tidak untuk kasus-kasus pelanggaran kemanusiaan ekstrim. Jangankan sampai mati, penyiksaan aja itu tidak boleh sebetulnya. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Baik, makasih ya. Kita mau antar surat ke Komisi 3. Oke, ya. Baik ya. Foto boleh? Foto Gi.